Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bicara tentang analisis dan desain pada kolom ya. Jadi kita akan mulai bicara kepada persamaan-persamaan yang akan digunakan dalam nantinya menghitung desain atau analisis kolom. Nah, bicara tentang kolom ya, atau compression member ya, atau elemen desak pada struktur, sebetulnya ketika kita bicara kolom, itu kita bisa membayangkan pengujian desak pada silinder beton. Tetapi realitanya kolom tidak selalu dibebani pada posisi tepat di tengah atau tidak benar-benar aksial begitu ya, pekerjaannya tidak benar-benar aksial. Kadangkala dia ada sedikit eksentrisitas, ini yang paling ya kondisi ideal yang bisa didekati itu tidak benar-benar aksial, jadi ada eksentrisitas sedikit karena beton itu kan tidak homogen, kemudian pekerjaannya juga kadang atau sering kali atau hampir selalu ada ketidaksesuaian pekerjaan beton di lapangan. Jadi pasti ada eksentrisitasnya sedikit. Seideal-idealnya pekerjaan kolom beton itu ada eksentrisitasnya sedikit. Kemudian hal yang sederhana untuk menyederhanakan hitungan kita seringkali seperti ini analoginya. Jadi kita sebut dia perilakunya sebagai uni aksial, eccentrically loaded column. Jadi kolomnya ada eksentrisitas tetapi uni aksial begitu ya. Uni aksial artinya dia hanya satu arah eksentrisitas begitu ya. Jadi ada aksial tetapi dia ada eksentrisitas di satu arah saja. Ini contohnya ada di sumbu yang ini. Nah, ada juga kondisi yang dia kita sebut sebagai biaksial. Jadi dia ada eksentrisitas di dua sumbu gitu. Dia ada eksentrisitas di dua sumbu, artinya eksentrisitasnya tidak lurus simetris di satu sumbu, tetapi dia ada penyimpangan di dua sumbu begitu. Contohnya seperti ini. Nah, sebetulnya dalam mendesain atau menganalisis kolom ya, kolom itu kita kondisikan dibebani secara bertahap seperti ini. Jadi pada kolom itu awalnya kita bebani beban aksial itu posisinya benar-benar di tengah begitu ya, di pusatnya. Kemudian sedikit demi sedikit kita tambahkan eksentrisitas gitu. Jadi mulai dari tengah kita tambahkan eksentrisitas sedikit demi sedikit sampai nanti posisinya dia eksentrisitasnya besar sekali. Nah, perilaku ini akan memberikan dampak yang berbeda atau memberikan reaksi yang berbeda dari elemen kolom sendiri dalam mendukung gaya yang terjadi. Jadi pada kolom sendiri itu nantinya akan terjadi satu sisi dalam kondisi compression, kemudian di sisi yang lain akan dalam kondisi tension atau tarik ya. Nah, ada beberapa tahap yang terjadi begitu ya. Ketika pertama katakanlah bebannya ada di pusat gitu, jadi zero eccentricity atau tidak ada eksentrisitas, benar-benar di senternya dari geometri si kolom, maka dia benar-benar aksial yang bekerja di situ. Nah, kegagalan yang akan terjadi ketika kondisinya seperti ini, maka dia adalah gagalnya crashing. Crashing itu hancur ya, hancur karena desak begitu. Bisa dibayangkan ketika sama seperti pengujian silinder beton begitu ya. Jadi bebannya benar-benar di tengah, rusaknya itu rusak crashing akibat compression, akibat desak. Kemudian bertahap bebannya kita geser. Jadi ada sedikit eksentrisitas di sini. Ketika ada sedikit eksentrisitas, maka akan mulai muncul sebetulnya belum sih. Jadi ketika masih sedikit sekali eksentrisitas, total di sini kinerjanya masih compression, total kinerjanya masih desak. Dan kondisinya rusaknya apabila sampai ini maksimal ya, rusaknya itu masih rusak compression dan semua tulangan juga lelehnya dalam kondisi compression begitu. Kemudian berkembang lagi apabila kita jauhkan lagi atau kita tambah eksentrisitasnya, maka di sini mulai akan muncul tension ya di sisi sini. Jadi di sisi sini akan compression, di sisi yang lain akan mulai muncul tension. Tetapi rusaknya beton kalau dalam kondisi seperti ini masih akan akibat
compression gitu. Jadi kalau betonnya hancur, itu hancurnya juga masih akibat dari perilaku desak atau compressionnya. Jadi yang di bagian tension itu belum meleleh kondisi tulangannya. Kemudian kalau kita tambahkan lagi eksentrisitasnya sampai cukup besar ya. Jadi kalau kita analogikan bebannya itu seperti seakan-akan bekerjanya di luar penampang kolom begitu ya. Nah, ini kondisinya nanti hampir mirip seperti apa namanya seperti balok ya, hampir mirip seperti balok. Tapi kondisi ini adalah kondisi yang balance dalam kategori balance loading condition. Jadi di kondisi balance itu rusaknya ketika tulangan tarik baru saja menyentuh titik leleh begitu, dan si blok beton, jadi bagian kolom betonnya itu baru saja menyentuh titik lelehnya juga, leleh beton ya. Jadi bersamaan. Jadi kondisi seperti ini adalah kondisi balance. Kondisi balance adalah kondisi yang teoritis begitu ya. Jadi dia itu betul-betul baru saja menyentuh titik leleh untuk tulangan, kemudian titik FJ-nya untuk si betonnya. Kemudian kalau kita tambah lagi eksentrisitasnya, maka dia akan benar-benar seperti di luar ya, titik kerja gayanya itu seperti balok, jadi sudah benar-benar seperti balok. Dia gagalnya di sini adalah gagal dari sininya, si tensionnya atau tulangan tariknya dia akan lebih dulu gagal, lebih dulu tercapai daripada tekan betonnya. Nah, kemudian apabila kondisinya kita jauhkan lagi, maka benar-benar kondisi di sini, kondisi yang terakhir ini, F ini ya, kondisi F ini itu betul-betul aksialnya sudah kita abaikan. Jadi betul-betul yang kita perhitungkan di sini hanya murni momen saja. Jadi kalau di kondisi E itu kita masih perhitungan aksialnya, tapi gagalnya perilakunya seperti balok. Jadi ada momen yang cukup besar dan gagalnya seperti perilaku lentur begitu, tulangannya di sini yang leleh. Tapi kalau di kondisi F itu sudah betul-betul aksialnya kita abaikan karena sangat dominan di momennya. Nah, kondisi ini rusaknya nanti akan seperti balok begitu. Nah, 6 kondisi yang kita bicarakan tadi itu kalau diplot dalam bentuk satu diagram begitu ya. Jadi diagram kita punya, kalau kolom itu ada diagram PM gitu ya. Di sini P itu menganalogikan atau menotasikan untuk besaran dari gaya aksialnya, kemudian yang sini M itu notasi untuk besarnya bending moment yang bisa diakomodir oleh ini begitu ya. Jadi kalau 6 kondisi tadi kita petakan akan kurang lebih posisinya seperti ini begitu. Kondisi 1 di mana tadi aksial itu kan kondisinya dia murni aksial, tidak ada momen. Jadi momennya 0. Di sini yang horizontal itu kan momen, jadi momennya 0, kemudian murni aksial, maka posisinya ada di 1 ini. Kondisi regangan yang terjadi itu murni compression. Jadi epsilon C ya, epsilon compression dari betonnya. Kemudian kondisi kedua ketika sudah ada sedikit eksentrisitas, itu sudah mulai ada momen sebetulnya, walaupun dia rusaknya adalah masih rusak karena crashing. Jadi kalau dilihat di sini tidak ada eksentrisitas tidak ada epsilon untuk tension, jadi epsilonnya masih karena compression, murni seperti itu. Kemudian kalau kita jauhkan lagi posisi bebannya atau eksentrisitasnya ditambah, maka akan ada di poin 3 ini gambarannya. Di poin 3 kondisinya seperti ini. Jadi epsilon akibat desaknya makin besar ya. Kemudian epsilon T-nya masih belum terbentuk sebetulnya karena ini belum menyentuh ketulangan begitu. Jadi rusaknya masih karena compression. Jadi di sini nih kalau dilihat dia posisinya baru saja menyentuh di tulangan begitu, dia baru saja menyentuh di tulangan. Kemudian kondisi titik keempat itu yang kita bisa katakan dia kondisi balance ya, kondisi balance. Jadi ada epsilon compression, ada epsilon dari tensionnya, dan dua-duanya sedang menyentuh kondisi leleh.
Jadi baru saja menyentuh kondisi leleh begitu. Jadi ini epsilon T-nya baru saja menyentuh epsilon yield, kemudian epsilon C-nya juga baru saja menyentuh 0,003 itu ya. Jadi ini kondisi balance di poin 4 gambarannya seperti itu. Kemudian di poin 5 ya, atau kejadian yang kelima, kalau kita jauhkan lagi kondisi titik bebannya atau eksentrisitasnya, maka yang di epsilon C itu tidak bertambah ya, karena ya segitu sudah maksimal begitu. Yang masih bisa bertambah adalah epsilon T-nya begitu. Epsilon T-nya dia sudah melebihi epsilon yield. Jadi gagalnya gara-gara tulangannya sudah leleh seperti itu. Jadi kerusakannya akan diawali dari kerusakan leleh tulangan. Kemudian kejadian keenam, kalau kita jauhkan lagi, itu murni momen. Murni momen artinya kita abaikan di situ aksialnya, kan aksialnya efeknya sangat kecil sekali. Jadi gambarannya ada di titik 6 ini. Kalau kita plotkan di grafik maka dia 0 ya, P-nya 0, M-nya ada nilainya begitu. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang lentur murni begitu. Jadi ini adalah gambaran interaction diagram untuk kolom yang kita bicarakan tadi. Nah, untuk kondisi satu ya, kondisi satu yang kondisi bebannya itu di senternya, jadi benar-benar kondisinya kondisi aksial, maka kerusakannya juga aksial atau crushing. Jadi P0-nya atau kekuatan si kolomnya, strength of the column, itu bisa dihitung dengan persamaan ini, 0,85 kali Fj aksen dikalikan Ag min AST tambah Fj kali AST. Apa itu? 0,85 kali Fj aksen kan kondisi untuk kuat betonnya ya. Kemudian Ag itu adalah luasan gross, luasan total ini penampang, kemudian AST adalah luas tulangan. Jadi kita kalikan 0,85 Fj aksen itu terhadap luasan bersih penampang betonnya. Jadi luasan kotor total dikurangi dengan luasan total tulangannya. AST itu luas tulangan. Ditambah dengan Fy atau F yield dari tulangannya dikalikan dengan luas tulangannya. Jadi di sini kita asumsikan selain beton itu menahan bebannya, si tulangan yang ini juga karena dia dikekang kanan kiri oleh beton, dia juga ikut mendukung beban bekerja menjadi satu dalam kesatuan penampang kolom ini begitu. Oke, selanjutnya bicara tentang desain metode ya, atau nanti kita arahnya akan ke strength desain begitu. Jadi apapun metodenya begitu ya, regardless of the method of analysis. Jadi kolom itu harus didesain terhadap beban yang paling ultimate begitu, beban yang paling besar, beban yang gaya-gaya dalam yang paling ultimate, yang paling kritis, yaitu kalau kita bicara kolom maka kita harus mengakomodir atau mengkonsider bagian P dan M ya. P itu ke aksialnya, M-nya itu ke momennya. Jadi dua internal force itu yang betul-betul kita harus perhatikan ketika mendesain kolom. Ada efek-efek yang mungkin akan mengakibatkan eksentrisitas, seperti misal lantai yang tidak simetris, kemudian ada beban atap, kan kadang atap tuh miring ya, atap miring dan miringnya juga panjangnya tidak sama begitu kan. Itu faktor-faktor yang nanti akan mengakibatkan eksentrisitas pada kolom gitu. Jadi itu yang akan juga harus diakomodir dalam penghitungan. Tapi prinsipnya apapun itu, ketika kita mendesain maka kita tidak boleh mengabaikan faktor ini. Jadi persamaan ini yang selalu harus dipegang ya. Kita harus punya elemen struktur yang mempunyai PN dan MN. PN dan MN ini adalah kapasitas nominalnya begitu ya, kemampuan nominalnya. Kemudian kita kalikan dengan faktor reduksi kekuatan, dan hasil perkalian itu masih harus lebih besar daripada gaya yang bekerja begitu. Jadi notasi U di sini artinya ini mengindikasikan akibat beban yang paling kritis, yang ultimate begitu ya. Jadi ini adalah aksial akibat beban yang terbesar, kemudian ini momen terbesar akibat beban yang bekerja. Kemampuan dari kolom kita diindikasikan dengan PN dan MN, kalau dikalikan dengan faktor reduksi itu masih harus lebih besar daripada
beban aksial atau momen yang bekerja yang harus ditahan oleh elemen struktur kolom kita tadi, begitu. Ini prinsipnya. Oke, bicara tentang desain strength ya. Jadi kembali kita bicara tentang interaction diagram pada kolom. Jadi di sini ada axial load, di sini ada bending moment begitu untuk horizontal dan vertikal untuk axial load. Kita akan peroleh ini ya tadi ya. Kalau kita lakukan penghitungan tadi, maka kita akan peroleh diagram yang di luar ini, yang paling luar. Nah, nilai PO di sini itu dari yang kita hitung di awal tadi 0,85 FC aksen dikalikan AG min AST ditambah FY kali AST tadi yang PO yang awal. Kemudian di sini maksimum allowable axial load-nya atau PN max-nya itu kita hitung sebanyak atau sebesar 80% saja dari P0-nya, dari PO-nya gitu. Jadi maksimum beban aksial izin yang diizinkan itu hanya 0,8 dari PO saja. Jadi kita bisa plot di sini nih. 0,8 PO-nya di sini. Jadi garis yang mulainya bukan dari PO lagi tapi dari 0,8-nya. Jadi kita tarik garis dari sini horizontal, kemudian kita hubungkan dengan grafik PNMN-nya. Seperti itu. Nah, tidak berhenti di situ. Jadi ketika kita mendesain, maka ingat prinsip dari tadi yang persamaan yang kita bahas sebelumnya. Jadi kondisi kolom kita dikalikan dengan faktor reduksi itu masih harus lebih besar daripada beban yang ditahan atau beban yang didukung. Nah, kalau kita kalikan dengan faktor reduksi, maka kita akan dapatkan nilai-nilai yang baru, dan kalau kita plotkan ke dalam diagram interaksi, maka kita akan dapatkan diagram interaksi yang kecil ini. Ini yang ini ya, yang lebih kecil itu. Jadi PN max kita kalikan dengan V atau faktor reduksinya akan kita dapatkan nilai sekian. Kemudian setiap titiknya kalau kita kalikan maka akan kita dapatkan nilai. Dan kalau kita plot maka akan menjadi diagram interaksi yang kecil ini. Nah, diagram interaksi ini akan membagi menjadi 3 zona secara garis besar dengan titik balance-nya di sini ya tadi, yang kondisi P4 tadi ya, kondisi 4 di sini. Kemudian ini secara garis besar akan menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona compression control, yang di sini compression control, kemudian yang di bawah itu tension control, kemudian yang di antaranya itu ada transition. Nah, pembagian ini berdasarkan apa? Pembagian ini sebetulnya kenapa tidak sama dengan PNMN yang awal ya? Kenapa tidak sama? Kalau diperhatikan maka yang sini ini lebih mepet ya, yang sini lebih mepet, tapi yang atas itu lebih jauh. Jadi yang zona compression control itu lebih jauh, yang zona tension control itu lebih dekat. Yang transition itu kalau dilihat awalnya jauh kemudian mendekat. Nah, kenapa seperti itu? Ini merefer ke penghitungan faktor reduksi yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Jadi kalau di sini disebutkan di figur 4.3 yang ini ya. Jadi dari situ kita akan bisa dapatkan V untuk zona compression control itu 0,65, kemudian yang tension control itu 0,9. Jadi makanya kenapa ini selisihnya jauh? Karena zona compression control itu hanya 65%-nya dari yang hitungan awal. Sedangkan yang tension control itu 0,9% atau 90% dari nilai awal begitu, makanya lebih dekat. Yang ini lebih jauh. Nah, bagian transition ini ada dimulai dari 65% kemudian membesar menjadi 90%, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu untuk membuat ini. Nah, setelah selesai membuat diagram interaksi, setelah terbentuk diagram interaksi ini, yang kita akan pakai adalah yang diagram interaksi yang kecil ini. Yang kecil ini. Jadi bukan lagi yang besar tapi yang kecil, karena yang kecil yang boleh kita pakai ya, yang allowable, artinya yang sudah dikalikan dengan faktor reduksi. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat diagram interaksi, kemudian apa yang dilakukan? Kita harus
plot nilai dari PU dan MU-nya. PU dan MU, ingat, notasi U mengindikasikan akibat dari beban. Jadi nilai internal force, aksial dan momennya kita inputkan ke dalam grafik, di mana dia akan terletak kalau dia posisinya ada di dalam grafik, ya. Kalau dia posisinya ada di dalam grafik, maka kolom kita itu sudah cukup mampu untuk menahan beban yang bekerja. Tapi kalau PU dan MU itu nilainya kita plot jatuhnya di poin 2 atau di zona di luar grafik yang kita buat tadi, di luar grafik yang kecil ini, maka kolom kita tidak mampu untuk menahan gaya dan momen yang bekerja. Solusinya kalau tidak mampu ya kita bisa besarkan betonnya atau tambah tulangannya, seperti itu. Tambah tulangan itu bisa dari sisi menambah jumlah atau menaikkan mutu. Menaikkan beton juga bisa dari sisi menambah dimensi penampang atau menaikkan mutunya, begitu ya. Intinya itu. Jadi kalau plotting beban kita ada di dalam grafik, artinya sudah cukup elemen kolom kita. Tapi kalau posisi beban dan momen kita plot itu jatuhnya di luar grafik yang kecil, maka kita perlu membesarkan kolomnya. Kita perlu membesarkan kemampuan kolomnya. Bisa dari betonnya, bisa dari tulangannya, seperti itu. Nah, silakan nanti beserta video ini saya lampirkan file untuk latihan membuat diagram interaksi ya. Semoga bisa dipahami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.